dan jamaah kita kebanyakan tuh adalah lansia gitu. Jadi yang anak muda itu dikit banget. Nah, karena tantangannya kayak gitu ya, dan apa namanya, kebanyakan jamaah warga sini tuh yang anak muda tuh dikit banget, makanya paling banyak jamaah kita tuh adalah dari luar Jogja sebetulnya, jamaah online kita kalau kita nyebutnya. Kalau jamaah, karena masjid kita tuh nggak terlalu gede kalau dibandingin sama di mana ya, Islamic Center tuh Baba gitu ya, itu jauh banget. Eh, Tulang Bawang tuh kan ada Islamic Center gede banget. Nah, kita tuh kecil banget, paling gedenya seberapa ya? Kayak paling masjid-masjid yang ada ya kurang lebih hanya sekitar 1.000 meter persegi ada, dan itu udah kepotong sama parkiran. Masjidnya kecil banget, makanya kalau misalkan ada jamaah tuh paling cuma muat sekitar 500, kalau tambah sama lantai 2 paling cuma 1.000 jamaah gitu. Itu pun udah empet-empetan banget. Jadi masjidnya tuh cukup kecil. Nah, kalau kita ngomongin soal jamaahnya, masjid ini tuh jamaahnya kebanyakan adalah orang luar. Kayak kalau kita ngelihat dari demografi sosial media kita, jamaahnya kita tuh paling banyak adalah dari Jakarta malahan. Nah, selama aku ngurus di masjid nih, kita mulai ngurus masjid itu tahun 2019. Waktu itu masjid ini nggak ada pengurusnya, karena tadi aku bilang isinya tuh orang-orang tua. 2019 mulai ngurus masjid. Waktu itu nggak ngerti tuh bayangannya ngurus masjid itu bakal kayak gimana, ngurus masjid itu bakal bakal ada income-nya enggak sih, itu bakal ada duitnya enggak, bakal bisa buat hidup apa enggak. Waktu itu nggak mikir ke situ. Kita mikirnya cuman gimana caranya masjid ini tuh lokasinya bagus banget karena deket UGM sama deket UNJ. Makanya kalau misalkan nggak dimaksimalkan potensinya, ini tuh agak sayang banget karena masjidnya tuh udah secara secara lokasi dia potensial banget. Nah, mulailah itu ngajakin teman satu dua orang. Pada akhirnya karena dari awal memang nggak ada unsur duitnya, udah pada keluar dari sekarang. Paling cuma sisa satu orang yang ikut gerintis dulu di awal. Nah, waktu itu nggak mikir tuh gimana caranya dapat apa namanya penghasilan, dapat duit buat program gitu-gitu dulu nggak mikir. Makanya yang penting dulu di awal-awal ketika ngurusin masjid itu tuh kita atau bikin program itu tuh yang penting jalan dulu aja. Jadi idenya apa nih? Waktu itu awal-awal kita programnya idenya tuh adalah bagi sembako gitu. Bagi sembako dulu kita nggak mikir tuh kalau itu tuh program yang nggak terlalu berdampak gitu, cuman ngasih doang habis itu selesai. Awal-awal dulu masih mikirnya, wah taunya zaman sekolah dulu, zaman kuliah dulu kalau bikin program sosial itu baksos saja bagi-bagi sembako. Nah, mulailah itu mikir, oh ternyata costnya gede banget ya, ternyata apa namanya dampaknya juga nggak banyak. Habis itu mulailah ganti bikin program-program yang lain, bikin program bagi apa namanya modal lah, kita bantuan modal, bantuan usaha kayak gitu-gitu. Dan ternyata itu jauh lebih ada manfaatnya. Nah, dulu nih karena kita nggak mikir ya udah jalan-jalan dulu aja. 2019 Agustus kita mulai dibikin, 2020 kalau nggak salah bulan-bulan Februari itu kan udah mulai COVID. Jadi baru mulai bentar masjid itu udah otomatis nggak bisa dihidupin. Jadi masjid itu waktu kita mulai mungkin baru ya sekitar 4 bulan 5 bulan, masjidnya itu udah praktis nggak ada kegiatan karena sholat udah nggak boleh. Sementara waktu itu kita mengandalkan apa namanya programnya itu donasinya dari kotak infak. Kotak infak udah nggak ada karena nggak ada jamaahnya. Sholat Jumat juga nggak ada. Jadi praktis waktu itu masjid itu jadi nggak ada fungsinya kayak gitu. Makanya, wih, padahal kita tuh udah berazam ya, kita punya niat pengen mengurus masjid, akan tapi waktu itu langsung kena istilahnya diuji lah sama Allah supaya masjidnya tuh nggak bisa buka. Tapi kita nggak karena masih muda-muda pengurusnya, jadi kita masih mikir, wah ini nggak bisa nih kayak gini kalau masjid jadi nggak ada kontribusinya. Sementara di luar tuh waktu itu kan, waktu pandemi kan banyak banget yang pada kena layoff, pada kena PHK, UMKM nggak bisa jualan, yang sakit di mana-mana, atau orang satu masuk rumah sakit atau meninggal, itu banyak banget waktu itu. Kita udah mikir, oh ya udahlah ini nggak mungkin nih masjid kalau misalnya nggak bisa dipakai buat sholat terus kita nggak ada kontribusinya. Makanya waktu itu kita mikir, berarti caranya adalah main digital gitu. Waktu itu kita nggak ngerti, aku aja bukan orang orang marketing, bukan orang komunikasi, bukan orang sosial media juga. Waktu itu nggak ngerti gimana caranya masuk ke sosial media. Makanya mulailah dulu belajar ke satu orang, dua orang, nanya ke teman-teman yang lain, gimana caranya bisa berdampak di sosial media, gimana caranya bikin konten, gimana caranya segala macam. Kita waktu itu belajar, jujur waktu baru mulai waktu pandemi kayak gitu. Nah, pandemi kita mulai belajar dan alhamdulillah karena masih muda-muda, niat belajarnya juga tinggi banget karena langsung diaplikasikan buat masyarakat. Jadi belajarnya jadi cepat banget. Makanya turning point kita paling gede kalau secara masjid itu adalah waktu pandemi. Kalau aku dulu turning pointnya itu adalah waktu di Papua, kalau Masjidil Asri itu turning pointnya itu adalah waktu pandemi. Karena waktu pandemi kita benar-benar baru belajar semua hal dalam waktu yang singkat. Kita nyetusin kayak bikin kelas online, kita bikin sekolah-sekolah online, dan alhamdulillah sekolah online kita tuh sampai sekarang mungkin per bulan, kalau dulu masih 10 ribuan orang
10.000 per kelas per bulan ya. Kalau sekarang mungkin di angka 5 ribuan. Jadi angkanya masih gede, cuman nggak segede yang dulu. Nah, kita udah mulai tuh bikin kayak gitu-gitu tadi, bikin kelas online lah, kita bikin platform donasi lah, donasi online, kita bikin segala macam itu waktu pandemi. Nah, dulu kita nggak mikir juga ini siapa yang bakal donasi, sosial media kita bakal siap kayak gimana ngelolanya. Tapi karena mungkin kuncinya itu adalah di belajar ya, jadi dan niat baik. Kalau niat baik itu pasti bakal ada istilahnya bakal ada orang yang bakal nolong gitu. Nggak mungkin niat baik tuh sama Allah dibiarin sendirian aja tuh nggak mungkin. Ibaratkan kayak misalkan apa namanya? Ibaratkan kayak naik kereta lah gitu. Ibarat naik kereta katakanlah kita pengen ke Jakarta tuh. Kalau misalnya kita nanti kita bakal ketemu sama orang-orang yang bakal pengen berangkat ke Jakarta gitu. Entah dia naiknya dari Banyuwangi, Banyumas lah, entah dia naiknya Cirebon lah, pasti bakal ketemu sama orang-orang yang bakal punya tujuan yang sama kayak gitu. Makanya di 2020 mulai dari 2020 sampai sekarang kita tuh udah mulai sangat istilahnya digital kita itu tuh kita perbaiki banget dan alhamdulillah ternyata di situ tuh ladang kebaikannya luas banget kayak gitu. Nah, selain itu tuh kalau banyak orang yang mikir oh, ini emang kegiatan sosial kayak gini emang ada apa namanya? Emang ini operasionalnya buat duit itunya itu tuh dari mana gitu. Karena mesti mikirnya wah ini kan kayak kasusnya di ACT dulu ya. Kasusnya ACT itu kan orang mindsetnya tuh adalah kayak wah dia apa istilahnya kayak penguntit donasi apa dia istilahnya suka ngambilin donasi orang gitu. Jadi kayak motong-motongin donasi orang. Sebetulnya enggak. Jadi kayak misalkan kita ya dulu awal-awal karena secara regulasi itu kan secara pemerintahan tuh boleh gitu melakukan hal yang seperti ada persentasenya sendiri. Kayak contoh kita bisa tuh ada 5%, terus ada lembaga-lembaga lain kayak misalkan amil zakat tuh 12,5%. Cuman dari kita mikir kan kita tuh masih muda ya, kita tuh juga malu gitu kalau misalnya ditanyain sama orang tua, waktu itu ditanyain sama mertua kalau misalkan kerjanya apa Mas gitu. Itu kan kerjanya di masjid lah, di masjid ngapain gitu kan. Eh, orang tuh jadi malu kalau apalagi kalau nyebut misalkan jadi penguntit donasi atau pemotong donasi ada potongan-potongan gitu. Makanya dari 2020 itu kita mulai mikir gimana caranya masjid itu lembaga sosial itu bisa dihidupi dari dunia usaha gitu. Jadi nggak hanya dia tuh mengandalkan dari potongan donasi tapi dia juga bisa menghidupi dirinya sendiri. Makanya turning point kita juga adalah di tahun 2020 itu. Sebelumnya kita hanya kegiatan sosial itu mengandalkan kita bikin donasi, habis itu bikin donasi program. Kemudian tahun 2020 ketika kita mulai kenal dunia online, kita bikin kelas, kita jualan kelas-kelas online, kita bisa kenal sama pemateri-pemateri, kita bisa ajuin project, kita bisa kerjasama dengan CSR perusahaan. Dari situlah kita mulai bisa apa namanya kita bisa menghidupi kita, operasional semuanya ketutup dan alhamdulillah kita bisa berkembang sampai sekarang kayak gitu. Dan salah satu apa istilahnya ya, mungkin salah satu hal paling apa istilahnya benefit lah, salah satu benefit ketika kita tuh mengerjakan kegiatan sosial, ketika kita tuh terjun di dunia-dunia sosial, itu tuh adalah kita bisa kenal dengan orang-orang yang sebetulnya tuh mereka secara istilahnya apa ya, secara pangkat atau secara jabatan itu agak susah buat kita reach gitu. Kita susah banget nge-reach. Contoh misalkan ya, kalau kita kerja di misalkan di Pertamina gitu, kita kerja di Pertamina sebagai staff biasa gitu, engineer biasa. Kalau misalnya kita mau nge-reach, kita katakanlah direktur, kita katakanlah mau nge-reach manajernya, itu agak susah karena jenjangnya banyak banget. Dan yang kedua, kita mesti ada rasa malunya gitu. Kita ada malu karena kita merasa rendah, kita merasa kita tuh cuman ya istilahnya karyawan biasa, tapi kalau mau nge-reach orang-orang itu, orang-orang hebat nasional, itu tuh mesti ada rasa mindernya. Nah, tapi kalau kita ada di kegiatan sosial, enggak teman-teman. Justru dengan kegiatan sosial kita tuh bisa mengerit semua orang, kita tuh bisa ngerit semua orang tokoh-tokoh nasional asalkan kita tuh punya ide yang oke, kita punya gagasan atau misalkan punya program yang mantap, itu tuh semua orang tuh mesti bakal datang sendiri kayak gitu. Tak kasih contoh misalkan waktu kita buat program belum lama sebetulnya kita belum lama buat programnya itu kurang lebih baru setahunan ini bikin program sayur itu, bikin program just tip sayur. Awalnya kita bikin program sayur itu bantu petani itu kita bentuknya ini yang kemarin diapresiasi sama Bank Indonesia juga. Awalnya ketika kita membuat program bantu petani itu bentuknya tuh kita open donasi, kemudian kita beli. Biasanya kan itu ya kayak petani-petani harganya jatuh, kita open donasi, kita beli barang mereka, kita bagi-bagiin ke pesantren, ke masjid-masjid yang lain, ke orang-orang kayak gitu. Nah, cara kayak gitu tuh ternyata nggak masif karena sekali kita ngambil paling cuma dapat 5 ton, 10 ton, itu pun cuma sekali doang gitu. Jadi kayak open donasi, habis itu beli, habis itu kita bagiin
Kalau open donasi lagi itu hasilnya masih kecil banget. Nah, ketika kita buat waktu itu kita mulai tahun lalu itu buat bikin skema just tip, istilahnya orang nitip ke kita. Jadi kita tahu nih ada petani-petani yang harganya jatuh di misalkan di Jawa Tengah gitu. Nah, mereka nitip duit ke kita, nanti kita beliin, barangnya kita kasihkan lagi ke mereka. Jadi secara keuangan orangnya tuh yang istilahnya yang beli itu mereka juga membutuhkan gitu. Jadi bukan yang kita minta donasi itu kayak nggak win-win gitu. Kalau misalkan kita bikin skema just tip itu win-win. Jadi yang beli itu mereka diuntungkan karena beli dengan harga yang murah. Petani juga diuntungkan karena dibeli dengan harga yang relatif oke dibandingkan dengan harga tengkulak kayak gitu. Dengan cara kayak gini, program itu muter dan program itu bisa berhasil dan sekali ngambil itu bisa 10 ton, 20 ton kayak gitu. Jadi angkanya itu jadi gede. Nah, sebenarnya skemanya itu simpel banget. Caranya itu simpel banget, cuman waktu itu nggak ada yang ngelakuin skema just tip ini. Kemudian ini kita publish di sosial media kita bahkan waktu itu sampai promote kemana-mana. Alhamdulillah kita bisa nge-reach orang-orang gede di Jakarta. Kayak contoh misalkan kayak Pak Sudirman Said, kayak misalkan Pak Gubernur BI Peri Warjio, terus kita bisa nge-reach Coach Rene, kita bisa masuk ke podcast-podcast itu karena ketika ada program-program itu yang istilahnya itu sebenarnya secara ide itu sederhana, cuman karena nggak ada yang ngelakuin, jadi kita itu bisa kita gunakan sebagai cara kita nge-reach orang-orang gede tadi gitu. Orang-orang itu kalau misalnya kita WA atau kita japri, kita DM itu agak susah mungkin mereka bakal ngebalesnya atau bakal nge-notice kita itu siapa. Tapi ketika kita tuh ada di dunia sosial, kita tuh punya progres atau misal kita punya ide-ide gagasan-gagasan sosial, itu tuh ngeris orang-orang itu asalkan ide kita tuh bagus, itu tuh nggak sulit dan itu mudah banget buat kita tuh bisa terhubung sama orang-orang itu kayak gitu. Apalagi kalau kita udah bisa terhubung dengan orang-orang gede, itu insya Allah buat semua program kita, semua ide-ide kita bakal bantu dikurasi gitu. Jadi mereka bakal membantu kurasi kita. Apalagi ini di bulan Ramadan ya. Kalau aku suka cerita ke teman-teman timku di sini tuh bahwa Ramadan itu adalah waktu paling bagus buat kita tuh saling berbagi gitu. Karena pertama ya memang semua amalan tuh bakal dilipat gandakan sama Allah. Kemudian yang kedua itu memang karena vibes Ramadan itu kayak semua orang tuh berlomba-lomba buat pengen ngebantu orang gitu. Kayak contoh misalkan kalau aku jalan mau pulang gitu ya, jalan mau pulang itu mesti kadang tuh suka ngelihat kayak ada orang-orang misalkan bukan Pak Ogah ya, misalkan kayak orang-orang badut pakai ini loh, pakai badut-badut boneka-boneka gitu. Biasanya tuh yang ngasih atau yang bakal bantu kalau misalkan kalau nggak ada orang inilah yang suka bawa rosok jalan pinggir jalan itu paling yang bantu tuh atau misalkan ada yang ngasih makanan lah kali paling nggak sehari itu jarang banget apalagi dalam waktu setahun. Tapi kalau misalkan Ramadan ini bapak-bapak tukang sampah itu eh, setiap ada orang ngeliat tuh mereka ngasih makanan takjil gitu loh. Jadi emang vibes bulan Ramadan itu adalah vibes yang paling bagus buat kita tuh berbuat baik gitu. Dan nggak ada waktu paling baik buat kita tuh berubah buat jadi orang yang lebih baik itu kecuali Ramadan. Makanya dengan cara-cara kayak gini teman-teman harusnya punya kalau misalkan memang istilahnya tuh mau mencoba lah, istilahnya mau mencoba untuk berbagi, waktu Ramadan tuh adalah yang paling pas kayak gitu. Nah, kalau secara apa namanya ya, istilahnya tuh berbuat kebaikan lah. Segmen berbuat kebaikan itu kan kalau dari kita itu selalu kita bagi jadi tiga ya. Pertama itu adalah istilahnya kebaikan untuk diri sendiri. Karena ini yang paling penting. Jadi kita harusnya memperbanyak kebaikan untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua tuh buat keluarga, baru yang ketiga tuh buat orang lain kayak gitu. Jadi jangan sampai kebalik-balik tuh buat orang lain duluan, habis itu buat diri sendirinya malah belakangan. Enggak, karena kita harus mulai dulu dari yang diri sendiri. Lingkungan kita kedua itu adalah dengan keluarga, baru terakhir tuh dengan sesama atau dengan orang lain kayak gitu. Nah, apa sih maksudnya berbuat baik buat diri sendiri itu? Pertama tuh karena bulan Ramadan ini harusnya bisa dipush dengan lebih baik. Berbuat baik dengan untuk diri sendiri itu bentuknya tuh kayak sholat, habis itu banyakin zikir, banyakin tadarus, menjaga kesehatan, kontrol emosi kayak gitu itu tuh harusnya ada di istilahnya karena itu ada kok space-nya atau adalah untuk diri sendiri. Jadi itu harusnya dimaksimalkan. Karena kalau misalkan teman-teman dari dirinya sendiri, dari niat lah katakanlah, jadi niat tuh udah nggak bener, niatnya tuh udah melenceng katakanlah biar bukan untuk Allah, bukan buat masyarakat, bukan buat lingkungan, nanti itu nggak lama juga bakal hilang gitu. Apalagi kalau nggak sesuai dengan ekspektasi ya, ketika kita mulai apa-apa ekspektasinya nggak sesuai, kalau niat awalnya itu nggak bener, itu mesti udah langsung bakal keluar dari jalur gitu, atau udah bakal ninggalin apa yang udah diusahakan. Makanya dari awal itu harus ditekankan bahwa memang niatnya itu adalah untuk diri sendiri dan semua hal-hal yang baik atau terutama dalam hal ibadah itu harus dilakukan dulu kayak gitu.
Kemudian yang kedua itu adalah kalau misalkan mau tolong menolong itu harus pertama yang kedua adalah tentang orang tua atau terkait dengan keluarga lah. Jadi kayak simpel sebetulnya terkait dengan orang tua, apalagi kalau kita muda-muda itu kan agak susah ya karena mesti secara finansial kita belum terlalu settle, secara emosi kita juga belum terlalu mapan. Makanya sebenarnya membantu orang tua berkontribusi atau berbuat baik kepada orang tua itu simpel sebetulnya karena yang penting itu adalah kalau orang tua ya, yang penting itu adalah sikap kita ke mereka gitu. Jadi nggak harus wujudnya itu selalu dalam bentuk materi, tapi bisa dalam bentuk hal yang lain. Contoh kayak misalkan kalau masih serumah itu bisa buatin kayak bantuin sahur, kayak bantuin buka puasa, nata buka puasa, bantuin masak. Itu tuh hal yang buat orang tua itu matters dan itu tuh uh, bisa menjadi pembuka apa istilahnya ya, pembuka keberkahan dari orang tua. Katakanlah di situ ada doa-doa yang bagus buat anaknya itu bisa lebih mudah untuk dijabah. Kemudian nggak bisa dalam bentuk kayak misalkan kalau misalkan jauh dari orang tua itu bisa dalam bentuk menyapa misalkan sebelumnya nih apalagi cowok-cowok ya biasanya kalau misalkan jauh itu jarang banget mesti WA orang tua kah atau nelpon gitu kayak nanya kabar atau ngasih tahu kabar sekarang lagi di mana lagi ngapain itu jarang banget hal-hal kayak gitu itu tuh bisa dirutinkan dan istilahnya diseriusin supaya itu bisa menjadi habits yang bagus dan itu bisa menjadi ladang kebaikan selanjutnya. Nah kalau misalkan dari diri sendiri dan juga buat keluarga ini udah oke udah settle baru nanti kita baru berpikir gimana caranya kita berbuat kebaikan untuk orang lain, buat orang di sekitar kita, entah itu kolega kerja, entah itu tetangga, entah itu masyarakat sekitar, itu baru bisa mulai ketika udah selesaikan dengan yang dua tadi. Di poin yang ketiga ini bisa banyak banget hal yang bisa teman-teman perbuat gitu. Apalagi kalau anak-anak film ya mesti punya ide-idenya tuh banyak, punya jaringannya itu juga banyak. Uh, Asalkan nggak istilahnya apa ya, nggak malu dengan idenya, nggak terbebani dengan ide-idenya. Sebenarnya apapun itu idenya tuh sebenarnya asalkan niatnya tuh bagus, pasti bagus gitu. Jadi intinya itu adalah gimana caranya ide-ide itu dikomunikasikan sama teman-temannya, dikomunikasikan sama orang lain supaya impactnya bukan impact mungkin kalau semua itu dikerjakan sendiri itu kan bakal capek ya. Tapi kalau misalkan dikerjain misalkan dengan temennya berdua bertiga itu tuh awal yang bagus buat dikerjakan dan itu bisa menjadi pondasi yang kuat gitu buat dikerjakan selanjutnya gitu. Makanya harapannya kalau misalkan di bulan Ramadan ini yang buat yang belum selesai dengan dirinya mungkin bisa dioptimalkan lagi karena sekarang kayaknya tinggal besok malam sih, besok malam tinggal 10 hari, 11 hari. 11 hari lagi Ramadan udah bakal pergi dan kita nggak bakal tahu nih tahun depan bakal ketemu sama bulan Ramadan lagi apa enggak. Makanya ini waktu masih ada waktu. Jadi tolong selesaikan dengan diri sendiri semua ibadah-ibadahnya yang terkait dengan diri sendiri, terkait dengan amalan ya pribadi itu bisa di push lagi, dimaksimalkan lagi di waktu sisa Ramadan ini. Kemudian yang kedua yang belum ada mungkin progres dengan orang tuanya, belum ada progres dengan keluarga, belum nggak pernah apa istilahnya menyapa, nggak pernah ada mungkin kedekatan dengan keluarganya itu bisa mulai dulu. Jadi nggak harus nunggu besok waktu Lebaran buat bilang minta maaf. Sebenarnya bisa dimulai dulu waktu Ramadan. Kalau dimulai dulu waktu Ramadan, biasanya waktu Lebaran tuh jadi lebih exciting lagi karena momennya tuh jadi lebih bagus. Ketika kita udah tobat duluan, kita udah deket dulu sama keluarga, baru nanti waktu di Lebaran itu bisa lebih dekat lagi. Jadi kedekatan dengan keluarga itu bisa lebih bagus. Baru yang nomor tiga, bisa membuat untuk kegiatan untuk atau buat kebaikan kepada lingkungan sekitar gitu. Harapannya ini di bulan Ramadan ya itu ya. Karena waktunya tinggal sedikit, tinggal 10 hari lagi. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang sedikit ini, apalagi di waktu yang sedikit ini ada apa namanya ada malam-malam yang sangat bagus, apalagi buat diri sendiri, buat ada malam Lailatul Qadarnya. Makanya semoga di bulan Ramadan ini teman-teman dimudahkan semuanya buat menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Itu mungkin Mbak Neta. Oke, oke. Wah, malah saya nih kayak moderatornya ini. Oke, terima kasih Tadi moderator siapa ya? banyak kepada Kak Arif. Aisyah. Oke, oke Kak Gak Bapak. Terima kasih banyak Kak atas sharingnya ya, sisi sharing sore hari ini yang sangat inspiratif sekali ya. Nah, selanjutnya nih Kak, kita bakal masuk ke sesi tanya jawab.
Nah, mungkin teman-teman di room Zoom ini udah nggak sabar nih Kak dari tadi mau bertanya-tanya sama Kak Arif. Nah, jadi ini buat teman-teman yang ingin atau yang ada pertanyaan nih, boleh banget buat raise hand atau ketik di room chat ya teman-teman. Oke, Kak Aneta pertama ya. Langsung aja Kak, boleh? Untuk Kak Oke, Aneta dipersilahkan. oke, terima kasih. Masya Allah, tidak menyangka sudah lama tidak bertemu temanku SMP sangat inspiratif ya, luar biasa. SD SMP. Oh iya, SD SMP lupa. Iya, iya, iya. Tadi kan udah disampaikan ya ada beberapa poin tentang hal-hal yang harus kita lalui ya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain. Nah, terkhusus di sini kan untuk teman-teman film Bandar Lampung kan kita lebih cenderung kegiatannya itu bersosial ya. Jadi dengan orang lain ya. Aku sudah menganggap teman-teman sudah siap untuk diri sendiri dan dan keluarga. Kira-kira kendala apa sih yang pernah dilalui sama Kak Arif gitu ya selama berada di di Nurul Asri, kemudian mendirikan apa Gift Society dan cara-caranya kita bisa menyelesaikan kendala-kendala dengan orang lain itu kan banyak yang mungkin miskomunikasi, kemudian cara kita bisa menggait orang-orang itu untuk bisa tertarik gitu dengan kegiatan kita itu gimana? Karena jujur di kami itu kan ada beberapa kegiatan yang memang sepertinya sudah terpublish secara luas, cuman memang mungkin orang-orang itu masih bertanya-tanya gitu. Maksudnya ini siapa dan gimana sih kegiatannya gitu, kira-kira gimana? Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih juga Mbak Neta ya tadi pertanyaannya. eh Sebetulnya gini, semua hal gede itu semua juga dimulai dari kecil. Walaupun kita juga ngerasa belum gede juga sih. Cuman secara prinsip ya semua hal besar itu dimulai dulu dari yang kecil. Jadi kalau misalkan apa namanya teman-teman di Bandar Lampung di film Bandar Lampung udah mulai menginisiasi program-program, ngomongin problemnya itu mesti banyak banget. Kalau misalkan ngomongin problem ini ya, kegiatan sosial ya atau misalnya program-program sosial, pertama adalah masalah dana jelas. Masalah dana tuh selalu kalau apa yang mau dibuat kalau misalkan dananya tuh nggak ada kayak gitu. Kalau misalkan mengandalkan istilahnya pro bono itu kayak misalkan nggak ada uangnya itu nafasnya juga nggak panjang gitu. Kalau misalkan mengandalkan duit pengurus juga, apalagi itu lebih pendek lagi gitu, karena nggak semuanya itu mereka punya penghasilan. Apalagi kalau masih mahasiswa, kalau teman-teman film kayaknya kebanyakan mahasiswa kayak gitu. Iya, Kemudian kedua masalah SDM. SDM itu juga mesti menjadi problem karena dunia sosial itu menuntut orang itu buat hanya menjadi relawan. Agak susah buat istilahnya buat program aja susah, apalagi buat biayain orang gitu. Makanya harus menuntut orang itu buat jadi relawan di situ. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah membuat programnya jelas. Programnya gimana caranya bisa biar jadi menarik kayak gitu. Cuman kalau fokusnya itu hanya di masalah, semua itu masih ada masalahnya gitu. Mau mm, ngomongin program sosial, mau ngomongin kantoran kayak mau ngomongin kampus itu semua tuh pasti ada masalahnya gitu. Nah, justru adanya kita di sini kan semua apa namanya ya Allah tuh mesti ngasih kita apa amanah ya kan Allah tuh amanah kita mesti sesuai dengan apa yang kita bisa gitu. Jadi nggak mungkin kita tuh nggak apa istilahnya bukan orang yang mampu kemudian sama Allah tuh dikasih amanah di situ nggak mungkin gitu karena amanah tuh nggak pernah salah milih pundak gitu. Sama ibaratnya sama kayak eh, cincin tuh nggak bakal salah milih jari gitu. Jadi pasti bakal sesuai dengan amanahnya gitu. Makanya justru dengan dikasih masalah di situ, dengan dikasih amanah di situ, memang itu adalah amanah yang tepat dan memang harus diselesaikan gitu. Nah, kalau yang biasa kita lakukan dulu, kayak misalkan contoh Gift Society gitu. Gift Society sama Nurul Asri itu dulu di tahun 2018, 2017 tuh masih istilahnya masih dalam rangka ya merangkak lah kurang lebih nggak jauh beda dengan yang dilakukan sama teman-teman film Bandar Lampung dulu masih dalam ya timnya kita masih belum begitu solid kemudian dari segi impact apalagi kita belum ada
dari segi ide juga masih gitu-gitu aja. Nah, dulu yang kita lakukan pertama itu adalah kita istilahnya apa ya, internalnya. Jadi internalnya itu kita harus disolidkan dulu gitu. Jadi siapa sih pengurus-pengurus intinya gitu? Niat mereka tuh di situ mau ngapain sih? Jadi dari awal tuh tim intinya ibaratkan apa namanya? Ibaratkan kayak bawang gitu, ibaratkan kayak bawang tuh intinya tuh dia harus bagus dulu. Jadi nggak mungkin istilahnya bawang itu bibit bawang tuh dia bakal berubah jadi tanaman bawang yang istilahnya subur dan gede. Kalau misalkan intinya tuh dia misalkan udah ada NSK-nya, udah ada apa namanya, udah ada istilahnya udah ada problemnya duluan gitu. Jadi internal tuh harus diselesaikan dulu. Jadi siapa tim intinya, istilahnya think tank-nya tuh siapa, itu diselesaikan dulu. Semua harus punya niat yang sama. Kalaupun berbeda tuh harus semuanya tuh tahu. Ini tuh niatnya apa, tujuannya tuh mau kemana, kayak gitu. Kalau tim intinya tuh udah solid, semua masalah yang bakal muncul di belakang tuh mesti nggak bakal susah buat diselesaikan bareng-bareng. Kayak misalkan organisasi itu ya tadi ya mesti problem-problemnya gitu-gitu aja, masalah duit kayak masalah apa itu mesti ada terus. Tapi kalau misalkan tim intinya tuh niatnya tuh memang udah sama, niatnya tuh adalah memang buat kontribusi, niatnya buat berbuat baik, apapun masalah yang bakal muncul di belakang itu bakal diselesaikan bareng-bareng kayak gitu. Kalau misalkan masalah gimana caranya menyelesaikan masalah duit tadi ya itu teknis banget sebetulnya. Teknis kayak misalkan apa namanya dengan berjaring lah, dengan istilahnya kolaborasi sama lembaga-lembaga yang lain. Itu teknis-teknis yang itu tuh gampang banget buat diselesaikan kalau misalkan tim intinya niat awalnya tuh emang udah sama gitu. Niat awalnya adalah buat gimana caranya berkontribusi. Itu nggak susah buat diselesaikan. Makanya kalau misalkan tim Bandar Lampung katakanlah sudah sering pengen membuat program-program sosial akan tapi mungkin dirasa sekarang impact-nya belum begitu kerasa atau mungkin berasa udah disosialisasikan tapi kok mungkin merasa masih gitu-gitu aja. Coba mungkin diinternalisasi timnya tuh nggak terlalu gede gitu. Diinternalisasi orang think tank-nya tuh nggak terlalu gede nggak apa-apa. Yang penting semuanya jelas dan apa tujuannya tuh ada gitu. Kayak contoh misalkan dulu waktu aku bikin Give Society itu tim intinya kita cuma ada 3 orang. Tim intinya cuma 3 orang. Baitul Mal Masjid Nurul Asri itu tuh dulu tim intinya cuma ada 2 orang. Jadi secara orang itu tuh nggak banyak gitu. Dan memang apa namanya dengan orang nggak banyak itu diskusinya jadi nggak kemana-mana kayak gitu. Dan ini lagi apa namanya problemnya yang selalu muncul buat istilahnya apa komunitas-komunitas itu tuh karena istilahnya mengawali ya, jadi karena yang istilahnya orang-orang yang mengawali itu merasa ya istilahnya kayak mesti kan kayak contoh misalkan aku bikin website, aku jadi posisinya kan mesti sebagai ketuanya, sebagai foundernya kayak gitu. Cuman harusnya dengan menjadi ketua dan menjadi founder harusnya tuh belajarnya jadi lebih banyak gitu. Eh, jangan terus misalkan karena aku ketuanya semuanya tak delegasiin, enggak, sebetulnya karena ini ngomongin soal kegiatan sosial, dengan menjadi ketuanya, dengan menjadi inisiator, belajarnya itu harus lebih banyak gitu. Makanya kayak dulu waktu aku bikin Give Society, pertama kali yang tak lakukan adalah aku belajar banyak banget, belajar desain lah, belajar digital marketing, belajar public speaking, belajar semua hal yang apa namanya terkait dengan keorganisasian itu tak belajarin duluan gitu. Jadi ketika nanti misalkan ada problem, aku paling nggak ada ide gitu. Karena problem menjadi seorang pemimpin itu tuh bukan ketika dia melakukan hal yang salah, tapi ketika dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia misalkan ibaratkan kapal itu ya, kapal tuh problem apa namanya mau kemana aja tuh nggak ada masalah asalkan ada tujuannya gitu. Dan semua tujuan dari kapal tuh bakal jadi salah kalau misalkan dia nggak punya tujuan dari awal. Jadi kayak gerak kemana aja salah kalau tujuannya itu nggak ada gitu. Kayak gitu. Makanya dengan berada di kegiatan sosial itu semuanya tuh harus dipelajarin. Jadi eh, ketika muncul nanti ada masalah kita punya insight yang dulu pernah ada webinarnya Bapak ini kayaknya bagus ya cara kayak gini. Coba aja walaupun hasilnya juga nggak ngerti itu bakal bagus apa enggak. Tapi paling enggak kita ada insight-nya gitu. Paling enggak kita ada ide yang dilakukan orang lain tuh dia pernah melakukan ini dan ini kita bisa coba kayak gitu. Itu kurang lebih Mbak Rosa dan Mbak Aneta. Keren sekali ya Kak, luar biasa. Jadi tantangan itu kalau intinya udah solid, semuanya insya Allah akan bisa dipecahkan sama-sama. Betul. Oke, terima kasih Kak Arif udah menjawab pertanyaan dari Kak Anet. Boleh teman-teman satu pertanyaan lagi ya sebelum kita mengakhiri.
Oke, Kak Indri, boleh Kak langsung on mic? Oke, terima kasih Kak Rosya. Selamat sore, Assalamualaikum Kak Arif. Tadi aku udah menyimak dari awal, Insya Allah gitu ya, bergerak di bidang sosial. Maaf Kak kalau misalnya di sini ribut, ada bukber adik aku. Jadi eh, di bidang sosial tuh kan pasti susah ya Kak. Maksudnya kayak dananya juga untuk ngumpulinnya susah gitu. Dan kita harus terus berbagi ke sesama. Kalau dari Kak Arif sendiri ada nggak sih titik di mana Kak Arif itu melihat apa ya, Masya Allah dari berbagi ini ternyata semua hal yang kita perluin itu Allah cukupin gitu. Ada nggak Kak di titik itu? Karena kalau misalnya ngelihat kita kadang ngerasa kalau misalnya mau berbagi kita sendiri tuh saving buat diri kita gitu kayak aku nanti deh untuk sodakohnya soalnya aku lagi perlu ini lagi perlu itu gitu. Gimana Kak nilai hal itu gitu? Mungkin Kak Arif ada tanggapan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indri ya tadi atas pertanyaannya. Jadi memang ini ya problemnya anak apa bukan problem sebetulnya. Jadi semua orang tuh pasti bakal punya kayak gini Mbak. Apa namanya? Kayak misalkan anak muda, orang gini, mulai dari anak kecil lah, anak kecil tuh mereka punya waktu, mereka tuh punya tenaga, tapi mereka tuh nggak punya uang gitu. Kemudian makin dewasa, mereka tuh bakal punya uang, bakal punya tenaga, tapi mereka tuh nggak punya waktu. Kalau mereka orang-orang tuh udah tua, mereka tuh punya uang, mereka tuh punya waktu, tapi mereka tuh nggak punya tenaga lagi kayak gitu. Jadi siklus tuh selalu kayak gitu. Dan kalau misalkan kita pengen istilahnya tuh eh, apa istilahnya kontribusi kita secara material, kalau usia kita masih muda itu paling angkanya sangat kecil secara persentase orang yang masih muda keuangannya itu settle dan mereka tuh bisa istilahnya berkontribusi dalam segi keuangan kepada istilahnya buat kegiatan sosial atau buat program sosial dari tapi dia kontribusi dalam segi uang itu secara persentase itu kecil banget kayak gitu. Nah, kalau masih muda apa yang bisa kita lakukan sebetulnya yang kita punya sekarang itu apa yang tadi kita sampaikan pertama yang kita punya itu adalah tenaga yang kemudian yang kita punya itu adalah masalah waktu gitu Mbak. Jadi walaupun kita mungkin dikejar sama misalkan kita bekerja kita udah terpatok kita punya kontrak kerja yang misalkan strict banget tapi kita tuh mesti tetap ada waktu-waktu yang kita tuh masih bisa kita sparekan gitu dan donasi itu nggak harus dalam bentuk uang donasi itu bisa dalam bentuk apa aja gitu. Bahkan kalau misalkan Allah, bukan Allah, kalau Nabi Muhammad bilang, bahkan senyummu kepada saudaramu itu juga sebentuk sedekah gitu. Tapi masa kita cuma mau, apa namanya, sedekahnya dalam bentuk senyum doang gitu kan. Nah, kan kita bisa sedekah dalam bentuk yang lain. Contoh kayak misalnya kita bisa sedekah dengan hal yang paling berharga buat orang itu kan waktu pertama. Waktu itu kan nggak bakal bisa kita, duit itu bisa kita putar-putar. Katakanlah sekarang nggak punya duit, besok bakal punya duit. Besok punya duit, besoknya lagi bisa nggak punya duit. Tapi masalah waktu, itu tuh hal yang paling berharga. Kayak kita, kalau aku ketemu sama banyak orang, bahkan orang-orang tokoh-tokoh nasional, justru yang mereka nggak punya sekarang itu adalah masalah waktu. Mereka tuh punya masalah duitnya, mereka tuh punya tenaganya, tapi waktu mereka udah nggak punya karena udah tua gitu loh. Udah tua, jadi mau ngapa-ngapain itu udah nggak bisa. Nah, yang kita punya sekarang sebagai anak muda itu adalah masalah waktu. Jadi kita tinggal kasih aja waktu aja kita yang masih karena nggak mungkin ada waktu kosong yang nggak kita gunakan buat ngapa-ngapain. Tapi kalau kita memang niatkan waktu kita buat sedekah, kita sedekahkan waktu kita. Kemudian yang kedua yang kita punya adalah masalah tenaga. Sedekahin aja tenaga kita dan juga waktu kita. Tenaga tuh dalam bentuk apa? Tenaga tuh nggak selalu dalam bentuk angkat-angkat barang. Tenaga tuh bisa dalam bentuk pikiran gitu, Mbak. Jadi tinggal pikirkan aja misalkan kayak contoh yang kami buat di Nurul Asri sebetulnya. Kayak bikin program petani gitu ya, kita bikin Just Tip Petani. Itu tuh yang ngangkat-angkat barang juga nggak semuanya itu tim kita. Kebanyakan tuh yang ngangkat adalah petani-petaninya. Tugasnya yang paling pokok atau yang paling inti dari tim kita itu adalah masalah mikirin. Gimana caranya mikirin program ini bisa berjalan, gimana caranya membuat program ini, gimana cara maintenance-nya, gimana caranya buat edukasi petani kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi Mbak Indri berpikir gimana caranya mau berdonasi itu seperti apa, mungkin donasinya nggak harus dalam bentuk uang karena memang secara umur pun usia-usia kita tuh nggak istilahnya bukan waktu yang paling tepat buat leha-leha. Waktu usia-usia kita tuh waktu yang paling banyak harusnya buat belajar kayak gitu. Nah, apa namanya
kalau misalkan ngomongin soal organisasi, jadi memang kalau organisasi emang sumber masalah ya. Jadi itu kalau misalkan menjadi berorganisasi gimana biar pengen hidupnya lebih enak itu agak susah karena emang organisasi itu sumber masalah. Jadi kalau misalkan mau mencari masalah masuk aja ke komunitas-komunitas kegiatan-kegiatan sosial itu isinya masalah semua tuh. Mau masalah keuangan, masalah SDM-nya, mau masalah program apa yang mau dibuat, menyelesaikan masalah apa, itu semua aja masalah kayak gitu. Makanya kalau ditanya pernah ada di titik itu setiap hari ada di titik itu. Akan tapi kalau misalkan kita sudah istilahnya memang sudah berniat ada di situ, memang sudah punya niat kuat lah ada di situ buat istilahnya membantu orang lain, nanti Allah bakal bukakan cara-cara yang lain buat menutup istilahnya kantong-kantong kita, buat menutup dapur-dapur kita biar bisa tetap ngebul tuh pasti Allah bakal carikan kayak gitu. Mungkin nggak kebayang ya gimana caranya. Contoh tak kasih contoh mungkin bukan maksudnya ria atau mungkin bukan maksudnya buat apa, tapi mungkin buat contoh kepada Mbak Indri. Jadi contoh kayak misalkan ketika kita membuat kayak dulu waktu saya membuat program-program tadi, nggak pernah kepikir tuh kita bakal lari istilahnya bikin apa namanya kayak semacam kelas-kelas online, bikin ngisi di kementerian, ngisi di apa namanya bakal ngisi kayak kelas-kelas kayak gituan tapi ada di BUMN itu dulu nggak pernah kepikiran, dan ternyata mengisi bahkan sharing pun di tempat-tempat tersebut tuh ternyata ada cost-nya dan itu lumayan banget buat ngisi istilahnya dapur-dapur kita. Makanya dengan membuat program-program dengan berkegiatan sosial dan kita memang tidak pengen ada di situ mengambil keuntungan, nanti bakal Allah bukakan cara-cara yang lain untuk mengisi istilahnya mengisi operasional kita sendiri kayak gitu. Dan tadi kita sampaikan bahwa kenal dengan orang-orang besar itu nggak mungkin nggak ada untungnya. Itu pasti ada untungnya. Apapun bentuknya, apalagi bentuk jaringan, itu kayak contoh misalkan di Nurul Asri pun aku mungkin di kerja di Nurul Asri itu secara keuangan dia nggak terlalu gede, Pak. Kerja di apalagi di masjid itu secara keuangan kalau kita keuangannya apa namanya buat personal itu gede, mesti orang bakal pada ngelihat kita, "Wah, ini kok gede banget, ini dari mana?" kayak gitu-gitu. Kalau kita terlalu kecil juga kita kasihan juga ke anak istri buat gimana buat makan kayak gitu. Poinnya tuh ada di tengah-tengah. Selama aku ada di Nurul Asri, tawaran kerja nawarin ke kita tuh banyak banget. Aku pernah ditawarin kerja sama Pak Tito Karnavian, itu nawarin kerja buat ngurusin masjid dia. Dia punya masjid di daerah Bogor, di daerah Cibubur buat ngurusin masjid dia. Dia nawarin gaji tuh kepalanya 2, jadi 20-an sekian juta. Ada pernah masjid dari Australia ngubungin kita buat jadi istilahnya pengurus masjid di sana. Kalau kerja di Australia itu kan UMR-nya aja udah 70-an juta kalau diomongin per bulannya. Terus ada apa namanya ya kayak istilahnya pakar-pakar lah, ada tokoh-tokoh di Jakarta sering banget ngubungin kita buat bantuin karena orang-orang itu kalau udah pada gede tuh mereka tuh bakal mikirnya gimana caranya mereka tuh punya istilahnya amal jariah, mereka punya istilahnya makanya kayak koruptor-koruptor pun mereka korupsinya duitnya banyak banget, mereka tuh mesti bakal ada nyisihin buat istilahnya kalau mereka nyebut ya kayak bersihin harta lah, kayak contoh misal dulu apa namanya koruptor bansos COVID itu kan dulu dia kalau sedekah kurban itu banyak banget gitu. Terus kayak misalkan kemarin apa namanya direktur Pertamina yang kemarin korupsi banyak banget, mereka tuh bangun sumur banyak banget loh di daerah-daerah. Nah, orang-orang itu bahkan yang jelek-jelek pun, yang mereka tuh koruptor-koruptor pun, mereka tuh bakal mikir kalau tua tuh ada tetap kontribusinya, apalagi orang-orang yang lain kayak misalkan contoh, misal mereka tuh semua orang tuh mesti bakal kalau udah tua mesti mikirnya pengen bangun masjid, pengen bikin pondok pesantren, pengen bikin program-program amal jariah, pengen bikin yayasan kayak gitu-gitu. Itu yang selalu dijadikan orang. Nah, orang mungkin peluang-peluang kayak gitu itu tuh selalu ada dan tinggal kita ambil aja nanti kalau misalkan teman-teman tertarik. Akan tapi kalau misalkan di kami walaupun tawaran tadi memang lebih banyak di luar, cuman karena saya merasa bahwa masjid ini tuh masih punya peluang yang lebih bagus, punya manfaat yang masih bisa dioptimalkan, makanya saya lebih milih ya udahlah mending rezeki orang lain, atau kalau enggak nanti kalau misalkan ada tim kita yang bisa kita rekrut buat kita taruh ke sana mungkin bakal tak rekomkan. Cuman kalau sekarang bahkan poin-poin kayak gitu tadi itu nggak bakal ada tuh dibuka open recruitment ini apa namanya pengurus masjid di sini gaji 20 juta. Oh, itu nggak mungkin, orang pada ngantri di situ buat jadi kayak gituan. Cuman cara kayak gitu bentuknya nggak mungkin bentuknya open recruit, mesti close recruitment. Makanya kalau misalnya kita memang niatnya itu adalah untuk berbuat baik, niatnya itu adalah tulus buat Allah, insya Allah Allah bakal bantu kita kok buat apa namanya buat istilahnya menuin kebutuhan-kebutuhan kita. Itu kurang lebih Mbak Indri. Oke, thank Baik. you Kak Arif. Gimana Kak Indri? Ya, terima kasih Kak insight-nya. Masya Allah, tabarakallah.
Oke, jadi kata Kak Arif, kalau kita mau berbuat sesuatu tidak melulu tentang uang, tentang donasi ya Kak, tapi kita juga bisa meluangkan waktu, tenaga kita. Tenaga nggak harus tentang fisik, tapi tenaga pikiran kita, sehingga kita bisa menghasilkan, dari pikiran kita bisa menghasilkan ide-ide kreatif yang nantinya bisa membantu kita dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di komunitas. Oke, terima kasih banyak Kak Arif. Dan teman-teman yang udah aktif bertanya, karena mengingat waktu ya teman-teman, jadi kita batasi nih 2 pertanyaan saja pada sore hari ini. Oke, selanjutnya itu adalah sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri kita pada sore hari ini. Jadi kepada Kak Anet dan Kak Arif, waktu dan layar dipersilahkan. Gimana tuh maksudnya? Nunggu ya. Nanti Kak Anet sama Kak Arifnya dipin, nanti ada sertifikatnya gitu. Oh gitu ya. Oh Maklum, iya iya Ya iya. Kak. ini berdua ini udah angkatan. Oke, Siapa nih? Saya atau Rosya nih? Kak Anet dong. Oke, Arif terima kasih banyak. Ini manggilnya Kak Arif atau Mas Arif? Kak Arif aja ya, biar teman-teman semua bisa nyaman. Terima kasih banyak Kak Arif atas apa insight-nya yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan bisa kita nanti khususan untuk teman-teman pengurus kali ya Kak ya. Nanti kita bisa bikin kelas khusus. Caranya berdonasi, membuka donasi, belajar berdonasi. Belajar Insya Allah. bersosialisasi sih, insya Allah sih seperti itu. Dan ini ada sertifikat dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berjumpa di kesempatan yang lainnya. Aduh, saya harus belajar public speaking nih kayaknya sama Mas Arief ini biar lebih lancar lagi. Gimana Kak Jui? Bisa foto bersama dulu atau ke Arifnya dulu aja mungkin foto dulu. Silakan. Gimana nih? Ini Kak Arifnya dulu aja foto sama penyerahan sertifikatnya. Bisa? Oke. Maaf, maaf boleh minta tolong yang lain buat screen layarnya. Ya, boleh, boleh. Oke, udah muncul nih, Kak, sertifikatnya. Mm-mm. Mungkin boleh teman-teman buat pin Kak Arifnya, biar muncul di tengah-tengah. Oke. Sudah? Sudah belum? Oke, sudah teman-teman. Mungkin foto bersama dulu ya Kak Arif sama teman-teman, sama kita semua. Sebagai dokumentasi kegiatan kita. Oke, teman-teman boleh on cam. Yuk yang bisa on cam. Kak Yuli di sini ada korek 2 tahun yang lalu Kak Arif. Ada Kak Yul. Ada Aini. Ini korek sebelum saya. Ini jadi saya nih ada senior-seniornya di sini. Ada Kak Salman, Kak Widya, Kak Nurma, boleh on cam. King Salman, King Salman. Mungkin pernah ketemu sama Mas Harif. Waduh, lupa aku. Oke, bisa dibantu ya screenshot Kak Rahma. Kakak, kakak pelatihan kayak waktu itu ya. Salam kenal ya, Kak. Oke, aku hitung ya Kak, buat Oke. kita foto bersama.
Gayanya formal dulu biasa gini nih. Mantap. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, gaya kedua gimana nih, Kak? L apa B? Bebas Gimana? dulu, nanti terakhir power boost kayaknya. Oh, oke, siap. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Satu kali lagi ya, Kak, power boost ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Oke, baik. Alhamdulillah kita telah sampai nih teman-teman di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Arif Setiawan atas sesi sharingnya ilmu yang diberikan kepada seluruh peserta yang telah hadir, serta kepada Forum Indonesia Muda Bandar Lampung yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga kajian ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai berbagi di bulan Ramadan ini. Saya, Rosyadiol Aulia, mohon maaf jika ada kesalahan dalam membantu acara ini. Sampai jumpa teman-teman di kajian berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Arif, Kak Rahma. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Kamu duluan. Sama-sama. Teman-teman Lampung. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam.